Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik di channel Nasrullah Sidik, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa memasang project yang telah aku buat, baik itu WebGIS PHP dan WebGIS CodeIgniter untuk yang terbaru. Jadi ini merupakan lanjutan video dari sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada pembahasan tentang hal ini, tapi itu merujuk kepada hal yang ya bisa kalian tonton sendiri. Bagi kalian yang belum nonton, ada nanti link yang muncul di video ini. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara installnya itu. Jadi mulai dari clone, setelah itu pasang bla 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 dan bla bla bla. Tapi ternyata ada satu hal yang ketinggalan, dan ini menjadi problem juga bagi teman-teman semua yang mungkin masih belum terlalu ngerti kan dengan dunia program ini. Jadi apalagi dengan berhubungan database, jadi ada sedikit kebingungan mungkin. Nah, jadi di sini aku mau informasikan, jadi sedikit aja informasikan bahwasanya untuk install project tersebut kalian harus melakukan yang namanya import database-nya. Jadi kalian harus import database-nya. Kalau tidak, kalian clone aja yang di video kemarin, kalian clone dan tidak import database, maka ya gagal, aplikasinya akan error, dan errornya akan seperti ini. Jadi bagi kalian yang sudah clone dan muncul error yang kayak begini, nah ini sudah dipastikan 1000% bahwasanya kalian belum import database. Oke, belum import database-nya. Dan untuk yang ini CodeIgniter yang kayak begini, ini CodeIgniter. Tapi kalau yang di WebGIS PHP dia tidak muncul, tapi muncul seperti ini. Tapi kalau kalian sign in, coba dia akan error seperti ini. Dan kalau kalian baca unknown database WebGIS PHP. Jadi di sini maksudnya adalah kalian belum import database-nya atau belum bikin database-nya, yaitu dengan nama WebGIS PHP. Dan untuk CodeIgniter juga sama, tidak ada WebGIS PHP. Nah, untuk untuk mengatasi hal ini, yang kalian lakukan hanyalah dengan cara membuat database-nya. Jadi untuk bikin database-nya, kalian bisa pakai aplikasi PHPMyAdmin. Kalau aku pakai PHPMyAdmin biasanya, atau kalian pakai yang lain, misalnya pakai HDSQL dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di Navicat kah, atau nggak salah juga bisa. Tapi di sini aku akan contohkan membuat database di PHPMyAdmin aja. Sebenarnya konten ini simple aja sebenarnya gitu. Jadi untuk bagi yang belum tahu aja. Jadi pertama adalah kita buka dulu di localhost PHPMyAdmin ya. Di sini biasanya kalau kalian install SAM itu pasti ada ini ya kok. Localhost PHPMyAdmin. Selanjutnya adalah klik database. Setelah itu bikin nama database-nya. Nah, setelah bikin nama database, kalian create. Nah, untuk nama database ini terserah kalian mau namanya bagaimanapun, itu bebas. Yang penting di settingan dan nama database-nya sama. Kalau di sini kebetulan WebGIS PHP nama database yang tidak ditemukan, maka kalian harus membuat dengan nama WebGIS PHP. Nah, tapi kalau kalian misalnya di environment ini, di pengaturannya, kalian namakan di sini WebGIS aja misalnya. Ya, WebGIS. Setelah itu kita buka di coding kita, continue. Nah, di sini error namanya unknown database WebGIS. Nah, WebGIS ini karena kalian menyeting dengan nama WebGIS database-nya di sini di pengaturannya untuk WebGIS PHP. Dan kalau di CI, ini aku buka dulu di CI application config database. Di sini bisa kalian ganti WebGIS PHP juga misalnya. Maka nanti di error di WebGIS CI-nya itu nanti di sini WebGIS PHP ku refresh, dia akan menjadi WebGIS. Ya, artinya segitu. Jadi kalau kalian nyetingnya WebGIS, maka kalian harus menamakan database kalian dengan nama WebGIS juga. Tapi kalau yang default itu namanya WebGIS PHP. Nah, misal WebGIS PHP tadi di PHPMyAdmin, kalian namakan aja WebGIS PHP. Setelah itu kalian klik create. Ya, tergantung bahasa. Kalau bahasa Indonesia mungkin buat sini. Nah, setelah begitu, maka di sini kalian sudah lihat informasinya. Di sini database WebGIS PHP, artinya kalian sudah menselect WebGIS PHP-nya. Nah, kalau di sini tinggal kalian import. Klik import di sini, ya, import. Setelah itu choose file, kalian pilih file database-nya. Nah, WebGIS PHP biasanya aku letakkan di luar, nih, nama file database-nya, atau di CI juga ada WebGIS PHP. Ini nama file SQL-nya. Nah, di sini aku pakai yang di download karena aku sudah isi data. Sayang juga kalau aku tidak pakai yang ini yang terbaru. Jadi sudah aku backup sebelumnya. Nah, setelah kalian pilih filenya, formatnya adalah SQL. Setelah itu yang dilakukan hanyalah dengan klik go. Tunggu sampai selesai. Nah, setelah kalian sudah import has been successful, ya sudah muncul di sini 3 tabel di sini. Kalian refresh saja lagi. Nah, refresh dan ya dia sudah berhasil untuk di-load. Jadi gitu aja sih. Bagi teman-teman yang belum mengerti,
permasalahan itu adalah permasalahan tentang database kalian yang belum kalian import atau belum kalian bikin. Gitu aja. Jadi itu aja untuk video kali ini, hanya sedikit aja videonya. Ya gitu aja sih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semoga bisa aja ya, mudah paham ya.